Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, tahu nggak kalian? Tadi sebelum sidang pra-peradilan Roy Suryo dimulai, ternyata emak-emak pendukung dia itu membuat sebuah acara kecil-kecilan sembari membawa kue ulang tahun untuk Roy Suryo. Karena di tanggal 18 Juli kemarin, ternyata Roy Suryo berulang tahun, teman-teman. Tapi sayangnya, hakim pra-peradilan, hakim tunggal, memberikan kado yang tidak disenangi ataupun kado yang tidak diharapkan oleh Roy Suryo. Padahal sebelumnya, dia sudah sangat percaya diri bahwa hakim akan memberikan kado istimewa kepada dirinya, yakni mengabulkan seluruh permohonannya dan pasal yang memberatkan Roy Suryo itu digugurkan. Tapi malah kebalikannya, teman-teman. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Abdul Ghafur Sangaji ketika telah mendengarkan putusan hakim dan ketika mereka konferensi pers, dia malah menyemprot Khosinuddin. Loh. Apa hubungannya Khosinuddin? Dan terakhir, ada video di mana Pak Jokowi kembali reuni dengan teman-teman kuliahnya saat di Fakultas Kehutanan UGM. Dan teman-teman Pak Jokowi konon kabarnya siap bersaksi di pengadilan untuk memenjarakan Roy Suryo. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sekarang juga Roy Suryo ulang tahun. Ulang tahun dia loh. Kasih kue, lapar pendukung lapar, kasih kue dong. Itu ada ibu-ibu dari Lampung, Mas. Wih, ibu dari Lampung, Bu Mary kah? Kita persembahkan untuk penasihat kita, Pak Ugroseno. Penasehat Ugroseno. Penasihat Roy Suryo Ugroseno. Datang lagi dia loh di sidangnya Roy Suryo loh. Rajin kali. Gimana panggilan dari Kortas Tipikor? Gimana? Apakah Anda mau hadir Pak Ugro? Waduh, kemarin kan sudah ada panggilan tuh dari Kortas Tipikor. Dugaannya tindak pidana korupsi. Anda dipanggil untuk klarifikasi. Waduh. Yang kemarin Anda marah-marah loh di konten loh. Waduh. Bisa-bisanya Roy Suryo mengatakan Ugroseno penasihat kami. Ya. Penasehat. Tapi bentar teman-teman. Ini leher saya ini ada tulang ikan yang nyangkut loh dari tadi loh. Ini belum turun-turun dia. Jadi setiap saya ngomong itu apa ya? Agak sakit nusuk-nusuk dia. Jadi gimana ya? Agak aneh aja teman-teman. Tapi ya di samping itu Roy Suryo ulang tahun teman-teman. Ulang tahun tanggal 18 Juli. Cuman saya nggak tahu yang keberapa ini ya. Ya kira-kira apa doa kalian untuk Roy Suryo teman-teman? Kalau saya sih semoga cepat-cepat masuk prodeo ya kan deh. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Nihil, oh nggak ada yang dibayar ya, karena ya dia aja minta ganti rugi ya kan.
Hakim aja tadi ngomong kalau upaya pra peradilan Roy Suryo itu upaya untuk menunda-nunda sidang pokok perkara. Jadi udahlah Roy, itu hadiah ulang tahun yang sangat indah untuk kau gitu ya kan. Itu hadiah paling indah. Jadi Anda jangan lagi memutarbalikkan fakta. Jangan bilang hakimnya tidak ini loh ya, tidak netral atau tidak independen. Jangan bilang hakimnya disetir lagi Jokowi. Jangan. Anda harus sadar kalau memang permohonan pra peradilan Anda itu tidak masuk akal gitu ya kan. Terakhir dari saya, Bang RH dan Mas Roy, putusan pra peradilan ini justru telah memberikan satu jawaban yang pasti kepada pihak-pihak tertentu yang selama ini membangun narasi, yang selama ini berbeda pandangan hukum dengan kami, karena tadi yang disampaikan oleh Bang RH, ini adalah the lawyer's way. Ini adalah jalan hukum bagi seorang advokat untuk membela kliennya, memanfaatkan atau menggunakan instrumen-instrumen hukum negara yang sah secara undang-undang. Dan ini menjadi jawaban bahwa ada tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kami ya, terhadap Bang RH, kepada saya, kepada Mas Roy dan semua tim hukumnya Mas Roy, bahwa ini adalah cara untuk kami melakukan pengkhianatan kepada rakyat kalau diterima. Kemudian ini adalah sebut cara aja namanya Udin. Kami bergaining ya dengan pelapor, kemudian nanti perkaranya ditutup. Saya kira tidak perlu kami jelaskan secara panjang lebar dengan narasi-narasi yang lain. Saya kira putusan hari ini telah memberikan jawaban bahwa tidak ada sama sekali pengkhianatan dalam permohonan pra peradilan ini. Asik. Dan clear bahwa permohonan pra peradilan ini, saya kutip sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Bang RH, ini adalah the lawyer's way, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang clear. Ini adalah sesuatu yang tepat untuk Tapi membela Anda nunda-nunda kepentingan sidang hukumnya Mas pokok Roy. perkara. Dan mudah-mudahan ini jadi satu laboratorium hukum, pembelajaran hukum, bahwa kita jangan lelah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Barangkali itu dari saya Mas Roy. Selanjutnya saya Asik, mencari kebenaran. Ya, oke. Ya, hari ini 20 Juli 2026 kita telah mendengar bersama putusan dari Hakim Tunggal Pak Igedut Darpawan untuk permohonan kami yang kedua. Jangan nangis. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan tersebut dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa-kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya. Sekarang hanya melihat waktu saja. Karena melihat waktu bahwa tadi dikatakan oleh Hakim Tunggal bahwa waktunya sebenarnya sudah diberikan kesempatan. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang Hakim Tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya, lagi, ya saya kan? menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark ya. Tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga forum pengadilan negeri di Jakarta Timur mohon bersabar juga, patuhilah KUHAP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra peradilan. Apakah pra peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Bilang Tunggu aja saja takut. tanggal mainnya. Bilang aja takut masuk sidang pokok perkara. Bilang aja takut karena kau sebenarnya tidak punya bukti apapun. Ngomong aja gitu. Saya tidak mau sebenarnya masuk ke sidang pokok perkara karena saya takut nanti saya di penjara. Kan
ngomong aja kayak begitu, jujur-jujuran ya kan, dari heart to heart, dari hati ke hati. Iya. Aduh, Roy, kasihan kali ya kan. Hadiah ulang tahun yang sangat pahit. Dan tadi dia sudah berusaha untuk memframing, kalau nanti sidang pra peradilan ketiga tidak dikabulkan permohonannya, ada big question di situ. Iya, sudah membangun narasi framing bahwa nanti kalau dia tidak diterima permohonannya atau tidak dikabulkan, maka hakimnya mungkin berat sebelah. Iya, apakah benar begitu? Ya kita tunggu saja putusan hakim yang pra peradilan yang ketiga, karena kata Roy Suryo minggu depan baru sidangnya. Waduh, masih lama ya kan? Pak, ketemu sama Pak. Wih, Pak Jokowi reuni ya kan? Mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. Iya Pak. Iya betul. Persiapan siap, sehat selalu Pak Jokowi. Persiapan sidang ya kan? Yang mobilnya gimana? Di depan. Pak tahu sama Pak Anu aja di sini. Sekalian reuni gitu Pak. Reuni kecil-kecilan. Foto malih Pak. Oh ini bersiap untuk menghadapi persidangan nih Pak Jokowi bersama dengan teman angkatan Fakultas Kehutanan nih. Lewat belakangan. Izin. Pak Mulyono. Pak izin satu lagi. Awas ketinggalan temennya satu. Waduh. Tapi kira-kira omongan dari pembenci Pak Jokowi ya, atau komentar-komentar pembenci Pak Jokowi di bawah nantinya, pasti dia bilang orang-orang settingan. Iya. Orang-orangnya dibayar. Iya. Buat ngaku-ngaku sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM. Wah, itulah komentar-komentar dari gerombolan pembenci, teman-teman. Yang template-nya sudah kita hafal, sudah kita prediksi, dan mereka tidak pernah mau menerima kalau memang Pak Jokowi itu lulusan UGM. Karena waktu saya memberikan fakta aja bahwa di tahun 2014, sebelum ada kisruh mengenai ijazah Pak Jokowi, sebelum ada hiruk pikuk mengenai ijazah beliau, saya kan mengupload video tahun 2014 di mana Pak Jokowi waktu itu memberikan kuliah umum saat Dies Natalis ke-65. Dan di situ Pak Jokowi disebut sebagai alumni UGM, alma mater beliau adalah UGM. Dan ketika beliau ini meninggalkan ruangan, beliau melewati Pak Kasmujo, dan MC-nya mengatakan bahwa Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbing akademik Pak Jokowi ketika beliau masih berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi komentar-komentar yang muncul di bawah, ya, pembenci itu bilang lagi, settingan lah, inilah, itulah, lagi main-main alumni-alumnian lah. Aduh, memang ya. Kalau hati orang sudah busuk, teman-teman, kalau hati orang itu sudah benci terhadap seseorang, apapun yang dilakukan orang tersebut akan salah semua, akan busuk semua. Itulah kelakuan gerombolan pembenci Pak Jokowi. Bagaimana kecocokan ya dua foto, misalnya dua foto kecocokan yang beda usia, yang sudah beda usia 30 sampai 40 tahun gitu ya. Saya kasih sebenarnya banyak sampel, tapi saya tampilkan yang dari Pak Prabowo Subianto aja ketika beliau awal karir di tentara sampai ketika jadi presiden ya. Ini kecocokannya itu 58% ya, ini dia. Nah, ini dia. Nih. Berikut dengan grafik dari embedding features-nya masing-masing citra digital itu. Jadi kecocokannya 58% ya. 55% beda usia untuk 30 sampai 40 tahun. Memang yang ideal ya 35 sampai 60%. Itu 60% udah maksimal untuk dua citra wajah yang berbeda usia, karena fitur-fitur di dalam otot-otot wajah itu mengalami atau gradasinya tentu berubah
ketika usia sudah bertambah maka bisa jadi bibirnya juga menjadi berubah ya, bentuk bibir akibat gravitasi, misalnya penuaan segala macam, bentuk hidung, rahang, mata juga itu mengalami pergeseran atau perubahan ya. Nah, terus untuk Pak Jokowi ini seperti ini ya, antara yang difoto ijazah Pak Jokowi dengan beliau ketika jadi presiden itu kecocokannya 57%. Ya, Pak Prabowo tadi 55%, Pak Jokowi itu 57% ya, hampir ideal 60%. Sementara ketika kita bandingkan foto Pak Jokowi di ijazahnya dengan Dumatno itu tidak match, alias cuma 24%, artinya tidak match. Thresholdnya membatasnya 35% ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Nih. Kelihatan kan? Ini. Jadi menggunakan art face. Dari situ di tulisan itu, di buku itu saya pertanggungjawabkan berikut dengan matematiknya ya. Nah, jadi ada kurva-kurva di sini ya, kurva-kurva di sini. Nah, itu menentukan dari FAR-nya dan FRR-nya ya. Terus ada ROC curve-nya, ada cosine similarity-nya, ada similarity histogramnya ya, untuk membuktikan bahwa ini adalah proses matematika, bukan asal comot terus pengamatan visual jadi gitu. Kenapa ini berkacamata? Dulu belah tengah, sekarang enggak. Ya bukan begitu cara pencocokan wajah ya. Di sini saya udah buktikan ini. Ya, untuk dengan Pak Dumatno ya cuma 24%. Ya, artinya apa? Tidak cocok karena thresholdnya adalah 35%. Jadi argumentasi pihak mereka bahwa oh ini Dumatno begini cocok gini-gini dari bentuk bibir bla 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 itu kan pengamatan visual. Ya, mengalami bias sesuai dengan yang dikendaki otak. Kalau kita kendaki otaknya tidak cocok ya tidak cocok. Itulah namanya connecting the dots di proses otak kita. Ya, connecting the dots dia gitu loh. Artinya apa? Ada optical illusion di situ. Oleh karena itu kita berikan ke algoritma. Optical ya, illusion secara algoritmik ya, menggunakan neural networks dengan model art face, yaitu ya Pak Jokowi dengan apanya di foto ijazahnya ya 57, hampir sempurna 60% ya kalau udah usianya jauh begini perbedaannya gitu loh ya. Dan saya coba juga dengan sejumlah foto lainnya dari Pak Jokowi itu sekitar 50% juga gitu loh. Jadi jauh di atas ambang batas 35%. Wow, ini menarik teman-teman. Ini menarik nih karena kan foto di ijazah Pak Jokowi itu katanya sudah diteliti TIFA menggunakan neuroscience atau ilmu apa gitu ya kan, ilmu spirituality atau ilmu apa gitu, beyond thinking. Katanya foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu bukan fotonya Pak Jokowi tapi foto orang lain. Cuman TIFA nggak pernah menyebutkan siapa orang lain itu. Kalau si Rustam itu kalau nggak salah dia terang-terang menyebutkan bahwa itu foto Dumatno yang selama ini dia gembar-gemborkan teman-teman. Cuman ya kalau dari pengamatan Rismond tadi ya bukan match foto Dumatno dengan foto ijazah di Pak Jokowi itu ya tidak match, tidak sinkron karena angkanya tidak sampai 30% dan itu kecil banget teman-teman, kecil banget. Kalau foto Pak Jokowi itu 50% itu hampir sempurna kata Rismond. Jadi argumentasi mengenai Dumatno itu udah runtuh. Aduh. Ketusuk-tusuk loh. Ketusuk-tusuk tulang loh. Aduh. Sakit juga ya. Saya tuh sebenarnya waktu kecil udah sering kayak gini teman-teman. Cuma ini agak-agak di samping dia. Jadi agak susah. Dulu kan waktu kecil tuh suruh telan nasi aja ya kan. Tanpa dikunyah biar kegerus juga tuh tulangnya. Cuman ini agak di pinggir dia. Tadi udah nyobain nasi tapi nggak kena dia. Jadi masih nyangkut. Aduh, ribet juga ya kan. Tapi mengenai Roy Suryo, apa kita harus menyanyikan dulu Roy Suryo teman-teman? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Ternyata putusan hakim Anda ditolak. Ya, aduh Roy Suryo. Tapi saya tadi agak kaget teman-teman ketika Roy Suryo mengatakan bahwa siapa yang polisi itu yang mantan Wakapolri Ugroseno adalah penasehat dia. Rupanya udah diangkat jadi penasehat Ugroseno ya kan. Waduh luar biasa. Penasehat dalam hal apa ini? Ugroseno kan terbit juga tuh surat perintah penyelidikannya dan dia sedang dapat surat panggilan untuk klarifikasi. Kemarin dia bikin video marah-marah katanya ini kriminalisasi lah, katanya ini itulah. Aduh, udahlah Pak, daripada Anda ngomong marah-marah di video, mending Anda datang ke Kortas Tipikor, jelaskan semuanya.
Habis itu baru Bapak bikin video, jelaskan juga di video, itu baru keren. Bapak kalau keluar-keluar di video doang tanpa datang ya, tapi kayaknya sih beliau mau datang ya, harus datang. Jangan nggak datang, nanti malu-maluin loh. Mantan Wakapolri dipanggil polisi nggak datang ya kan. Dan tadi Abdul Ghafur, kok Anda sindir-sindir Kosinudin? Ada apa ini Kosinudin nih? Anda ada masalah apa sama Kosinudin? Ini Bang Bil kemarin kulihat waktu bikin video sama Bang Kindi, ada isu-isu bahwa Kosinudin ingin diminta jadi pengacaranya Bang Bil. Ya iya, apakah benar Kosinudin mau? Cuman kayaknya sih Kosinudin ini kan benci akutnya kepada Pak Jokowi udah sangat luar biasa teman-teman. Dan beliau ini nyantol atau menggendong di kasus ijazah Pak Jokowi ya hanya karena ingin membalas dendam, karena kan organisasi dia HT itu kan dibubarkan pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ya siapa namanya Kosinudin nggak mungkin, mustahil mau gabung ke YouTube Nusantara menjadi pengacara, itu nggak mungkin banget teman-teman. Cuma ya kita nggak tahu ya kan, kalau kebencian dia terhadap Roy Suryo, sakit hati dia ke Roy Suryo semakin tinggi, semakin dalam, ya bisa saja dia jadi pengacaranya Bang Bil. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.